Halo semuanya, kali ini aku dan kita akan sama-sama membaca buku yang berjudul Bye Bye Stress oleh Nurul Khomaria. Bab 5, Relaksasi. A. Relaksasi. Kita yang mengalami stres selalu mengalami ketegangan, baik fisik maupun mental. Relaksasi merupakan upaya pengurangan ketegangan sehingga kita mampu beradaptasi dan mengendalikan stres yang dialami. Hubungan antara relaksasi dengan stres bisa dijelaskan sebagai berikut. Di dalam sistem saraf manusia, terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Fungsi susunan saraf pusat adalah sebagai pengendali gerakan-gerakan yang dikehendaki, dan sistem saraf otonom berfungsi untuk mengendalikan gerakan-gerakan yang otomatis. Pada sistem saraf otonom terdapat dua subsistem, yaitu 1. Sistem saraf simpatetis yang bekerja meningkatkan rangsangan atau memacu organ-organ tubuh, memacu meningkatkan denyut jantung dan pernapasan, serta menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi atau periferal dan pembesaran pembuluh darah pusat, serta menurunkan temperatur kulit dan daya tahan kulit, menghambat proses digestif dan seksual. 2. Sistem saraf parasimpatetis menstimuli turunnya semua fungsi yang dinaikkan oleh saraf simpatetis. Selama sistem-sistem berfungsi normal dalam keseimbangan, bertambahnya aktivitas sistem yang satu akan menghambat efek sistem yang lain. Pada waktu kita mengalami ketegangan dan kecemasan, yang bekerja adalah sistem saraf simpatetis, sedangkan pada waktu rileks yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatetis. Dengan demikian, relaksasi dapat menekan rasa tegang dan rasa cemas dengan cara resiprok sehingga timbul counter conditioning dan penghilangan. B. Manfaat relaksasi. Menurut Burns, dikutip oleh Beach dan kawan-kawan, manfaat relaksasi bagi individu adalah 1. Lebih mampu menghindari reaksi berlebihan akibat stres. 2. Penyakit-penyakit jasmani akibat stres seperti hipertensi, insomnia, migrain dapat dikurangi atau disembuhkan melalui relaksasi. 3. Mengurangi kecemasan. 4. Mengurangi perilaku yang ditimbulkan oleh stres, misalnya merokok, minum minuman keras, penggunaan narkoba, dan lain-lain. 5. Meningkatkan kinerja, keterampilan sosial, keterampilan fisik, dan lain-lain. 6. Menghilangkan kelelahan, aktivitas mental. 7. Kesadaran diri tentang perubahan fisiologis bisa diatasi dengan relaksasi. 8. Untuk menyembuhkan penyakit tertentu dan pengontrolan terhadap rasa sakit, pasien kanker atau proses melahirkan. 9. Tingkat harga diri dan keyakinan diri meningkat. Sebagai hasil kontrol diri individu terhadap stres juga meningkat. 10. Meningkatkan hubungan interpersonal. C. Kondisi yang menunjang pelaksanaan relaksasi antara lain 1. Ruangan yang tenang, segar, dan nyaman. Untuk mengurangi gangguan, hendaknya pintu dan jendela ditutup. Diusahakan cahaya tidak ada yang langsung menyinari mata sehingga memudahkan untuk berkonsentrasi. 2. Kursi. Pilih yang memudahkan individu untuk menggerak-gerakkan otot dengan konsentrasi penuh, misalnya kursi malas, sofa, atau kursi yang ada sandarannya. 3. Pakaian. Pilih yang longgar, hal-hal yang mengganggu jalannya relaksasi dilepas seperti jam, gelang, sepatu, ikat pinggang, dan lain-lain. D. Macam-macam relaksasi. 1. Relaksasi otot. Ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot badan. Individu diminta untuk menegangkan otot dengan ketegangan tertentu dan kemudian diminta untuk mengendorkannya. Sebelum dikendorkan, individu diminta merasakan ketegangan tersebut dan membedakan antara otot yang tegang dengan otot yang rileks. Beberapa relaksasi otot akan dibahas pada lampiran. 2. Relaksasi kesadaran indera. Dalam kondisi rileks, individu diberi perintah-perintah dan diminta untuk merasakan pernyataan-pernyataan yang membuat rileks. Misalnya, apakah mungkin Anda membayangkan melihat pemandangan hijau terhampar di kaki gunung? Lakukan beberapa detik lalu instruksi diganti dengan pernyataan lain. Ada dalam lampiran. 3.
Relaksasi melalui yoga, meditasi, transendensi, atau keagamaan. Relaksasi ini pada intinya melakukan ritual keagamaan atau sejenisnya sebagai sarana pencarian tempat bersandar dan diupayakan demi terjalinnya keterdekatan antara hamba dengan Sang Khalik. Dalam agama Islam, kita seringkali melakukan sholat, entah itu yang bersifat wajib atau sunnah. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa sholat mempunyai efek yang positif untuk bisa menciptakan ketenangan dalam diri orang yang melakukannya. Pada saat sholat, kita mengerahkan seluruh fisik, pikiran, dan perasaan hanya kepada Allah, mengesampingkan segala urusan. Dengan cara ini, otomatis kita yang sedang melakukan sholat digiring dalam suasana santai, jiwa yang tenang, dan pikiran yang bebas. Kondisi yang ditimbulkan oleh sholat tersebut mempunyai dampak pengobatan yang penting dalam mengatasi ketegangan saraf yang timbul akibat tekanan kehidupan dan mengurangi kegelisahan. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Wibisono Adi melaporkan ada korelasi negatif yang signifikan antara keteraturan menjalankan sholat dengan tingkat kecemasan. Makin teratur seseorang menjalankan sholat, makin rendah tingkat kecemasannya. Dalam Aib Safruddin tahun 2006. Alex Carroll, seorang dokter Prancis, mengamati aktivitas sholat. Beliau berpendapat bahwa sholat bisa menimbulkan aktivitas rohaniah yang mampu menyembuhkan pasien-pasien di tempat haji dan tempat peribadatan secara tepat. Dr. Thomas H. mengatakan, elemen tidur terpenting yang saya ketahui selama bertahun-tahun melalui pengalaman dan berbagai eksperimen adalah sholat. Saya sampaikan pendapat ini dalam kedudukan saya sebagai dokter. Sholat merupakan sarana paling penting yang saya ketahui sampai sekarang untuk memberikan ketentraman dalam jiwa dan ketegangan dalam saraf. Rasulullah SAW pernah berkata pada Bilal ketika waktu sholat, "Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan sholat." Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah merupakan teladan bagi kita semua. Jika beliau melakukan sesuatu, pasti secara tersirat dan tersurat mengandung manfaat yang sangat besar. Mungkin orang awam hanya melakukan sholat karena agama mengharuskannya dan Rasul pun memberi contoh. Namun ternyata pada masa kini telah dilakukan berbagai penelitian mengenai sholat dan hasilnya sungguh-sungguh membuat takjub. Dari berbagai penelitian tersebut di atas membuktikan betapa dahsyatnya peran sholat dalam upaya pembentukan ketenangan batin dan penyembuh dari berbagai gangguan psikis. Dalam sebuah hadis dinyatakan, pada suatu ketika datanglah seseorang kepada Ibnu Mas'ud untuk meminta nasihat. Ujarnya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang dilanda kecemasan dan kegelisahan. Jiwaku selalu gelisah dan pikiranku serasa kusut masai. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak." Mendengar itu, Ibnu Mas'ud kemudian menasihatinya. Ucapnya, "Kalau penyakit seperti itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu ke tempat orang yang membaca Al-Quran, kau bacalah Al-Quran atau dengarkanlah baik-baik orang yang membacanya, atau pergilah ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah, atau carilah waktu dan tempat yang sunyi, kemudian berholwatlah untuk menyembahnya, misalnya di tengah malam, ketika orang-orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam, memohon ketentraman jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati kepadanya. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, maka mintalah kepada Allah agar diberi hati yang lain, karena hati yang kau pakai itu bukanlah hatimu." Hadis tersebut menyarankan kalau kita dilanda kecemasan dan kegelisahan, hendaknya membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mengunjungi majelis taklim atau sholat tahajud. Sholat merupakan sarana untuk mengingat Allah. Segala bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah selalu saja mendatangkan efek yang menenangkan bagi batin yang gundah gulana. Menurut Muhammad Fatahillah, selain sholat, terapi terhadap kondisi batin yang gelisah atau stres bisa dilakukan dengan cara zikirullah. Suatu ketika kita mengendarai sepeda motor dengan hati-hati. Ternyata dari arah belakang ada sepeda motor lain yang menyeruduk sehingga kita terjatuh. Bagaimana reaksi kita secara spontan?
Pada saat itu pasti kita kaget, marah, jengkel, serta takut. Jika yang terucap kata-kata yang kasar atau innalillah, sense yang kita rasakan tentu berbeda. Kedua kata tersebut sama-sama untuk pelepas ketegangan saat itu. Namun kata pertama mungkin malah menambah kemarahan dan kata kedua bisa meredakan tensi yang naik pada saat itu. Ya, dengan zikirullah kita berusaha mengingat Allah baik dengan lisan maupun dalam hati. Allah telah menggaransi umatnya yang pandai berzikir akan mendapat ketenangan dalam hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Muhammad Sholih Al-Munajjid menambahkan tentang keutamaan zikirullah, yaitu merupakan sesuatu yang diridhoinya, menjauhkan setan, menyingkirkan kesusahan, mendatangkan rizki, membuka pintu makrifah, merupakan tanaman surga, mengenyahkan perkataan yang tergelincir, hiburan bagi orang-orang fakir yang menderita karena tidak mendapatkan sedekah, cermin ketaatan seseorang, menghidupkan hati, dan mengobati lemah iman. Cara yang kedua, tilawah Al-Quran. Seperti nasihat yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud, jika kita mengalami kesusahan hati, salah satu cara untuk menyingkirkannya adalah dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran atau kita sendiri ikut membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau penyakit dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Cara yang terakhir, banyak berdoa dan istighfar. Jika kita tertimpa masalah, siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan itu? Tidak ada lain kecuali hanya dari pertolongan Allah semata. Allah lah pemilik hati kita. Dengan mudah Allah membolak-balikan hati kita. Dari kegundahan yang luar biasa, dengan mudah akan tergantikan dengan ketenangan. Stres yang sering menjangkiti sebagian dari kita berasal dari hati yang kurang bersih. Dari hatilah kita dengan mudahnya terpeleset dalam suatu urusan yang menguras tenaga dan pikiran. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan bila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku memperkenankan doamu. Begitu banyak alternatif yang ditawarkan agama Islam untuk mengurangi stres. Kita, sebagai umatnya, jika berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkannya, tidak akan mengalami kegelisahan tanpa akhir. Semakin kita berusaha mendekat kepada Allah, Allah juga akan lebih memperdekat jaraknya dengan kita. Yakinlah, Allah akan selalu memperkenankan doa yang kita kabulkan. Amin. Lampiran, latihan peregangan otot. 1. Peregangan tengkuk dan pundak. Angkatlah kedua pundak Anda dengan perlahan-lahan dan tegangkan 8 hitungan dan kendorkan sama sekali 8 hitungan. Putarlah pundak Anda dengan lembut ke arah depan 8 hitungan dan kemudian ke arah belakang 8 hitungan. 2. Peregangan punggung. Angkat tangan Anda ke atas dan lipatlah ke arah belakang sambil tangan kiri dilipat ke arah belakang. Keduanya bertemu di punggung. Setelah kedua tangan bertemu, bungkukan sejenak 8 hitungan dan tegakkanlah kembali 8 hitungan. 3. Peregangan lutut. Julurkan lutut Anda dengan santai. Tegangkan lutut Anda dengan perlahan-lahan dan kemudian kendurkan dengan lembut. 4. Peregangan tubuh. Angkat tangan Anda setinggi-tingginya, rentangkan kedua kaki Anda, ayunkan tangan kanan ke kiri dan tangan kiri ke kanan 8 hitungan. Letakkan kedua tangan Anda ke belakang, sambil kedua tangan saling bertemu dan saling menekan 8 hitungan. Rentangkan kedua tangan Anda ke samping, putarlah perlahan-lahan dari mulai pinggang ke kanan dan ke kiri.
Setelah itu ulangi beberapa kali dengan tangan di pinggang. 5. Peregangan muka. Kerutkan kening Anda dan kendorkan dengan perlahan-lahan. Pejamkan mata Anda sejenak dan bukalah dengan lembut. Tariklah hidung dan mulut Anda ke bawah. Ucapkan A. Dan kembali ke posisi semula. Julurkan lidah Anda dan kembali ke posisi semula. Halo semuanya.